Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita pada hari ini adalah tentang bagaimana menulis buku pertama. Nah, sebagaimana yang banyak ditanyakan kepada saya, Mas Iwan, saya mau menulis buku pertama ini. Nah, saran dari Mas Iwan bagaimana? Nah, itu tentu saja saya jawab ya, bahwa menulis buku pertama itu harus yang benar-benar kita kuasai. Jadi benar-benar kita kuasai itu berdasarkan misalkan yang pertama adalah apa-apa yang sudah kita pelajari. Jadi misalkan kita itu sangat suka pada kesehatan, misalkan bidang kesehatan, maka yang kita tulis adalah tentang kesehatan. Atau kita misalkan kuliah di bidang informatika atau di komputer atau bagian peternakan seperti itu, maka yang kita tulis adalah sesuai jurusan kita. Karena apa? Karena saat kita menulis buku, ide ini kan akan mengalir sesuai dengan apa-apa yang sering kita baca dan apa-apa yang sering kita pikirkan. Nah, saat kita sudah terbiasa dengan bidang-bidang tersebut, nah itu akan membantu kita, akan memperlancar proses penulisan buku tersebut. Jadi saran saya yang pertama yaitu apa yang kita kuasai, atau yang kedua bisa juga apa yang ada di sekitar kita. Jadi mungkin keseharian kita, misalkan di tempat seperti ini ya, ini banyaknya kan tentang di Bogor ini, di sekitar rumah saya misalkan tentang perkebunan sama peternakan. Nah, kita bisa menuliskannya. Karena apa? Untuk menuliskan pembahasan tersebut kita tidak sulit untuk mendapatkan referensi, misalkan ke penduduk sekitar, kita bertanya-tanya bagaimana untuk cara beternak misalkan kambing yang baik, cara beternak bebek yang baik, atau cara budidaya ubi, misalkan pisang dan lain sebagainya. Nah, itu sangat membantu sekali. Karena apa? Karena buku pertama ini memang adalah ujian yang paling besar ya, saya simpulkan ya. Karena apa? Saat nanti ke buku kedua itu insya Allah kita sudah mendapatkan polanya. Jadi bagaimana menulis buku itu yang dimulai dari outline. Nah, itu nanti kita bahas bagaimana tentang pembuatan outline ya. Jadi itu sangat berpengaruh di penulisan buku. Jadi kalau kita itu sudah bisa mendapatkan bahannya itu dengan mudah, maka proses penulisan akan lebih mudah seperti itu. Baru nanti buku kedua kita bisa merencanakan lagi. Jadi misalkan bidang yang tidak kita kuasai sepenuhnya, misalkan asal kita punya pengetahuan dan kita tahu bisa mendapatkan bahan penulisannya dari mana, itu bisa dipertimbangkan. Tapi saran saya untuk buku pertama ini, kita harus menuliskannya yang pertama yang paling kita ketahui, nah, yang kedua yang terdekat dengan kita. Bisa juga yang pernah kita alami. Jadi misalkan seperti buku Chicken Shop, nah itu adalah pengalaman setiap orang ya menjalani hidup, misalkan menjalani ujian, bagaimana dia bersabar, lalu dibukukan, dan akhirnya itu setiap kisah-kisah tersebut itu sangat menginspirasi banyak orang. Jadi apa yang telah dialami oleh seseorang bisa menjadi pelajaran bagi orang lainnya jika telah dibukukan dalam sebuah buku. Nah, seperti itu. Mungkin pembahasan dari saya cukup sekian tentang bagaimana menulis buku pertama. Saya ulangi lagi, yang pertama adalah mulai dari sesuatu yang kita ketahui atau kuasai. Yang kedua adalah bisa dengan sesuatu yang terdekat dengan kita atau alam sekeliling kita. Yang ketiga, mulai dari sesuatu yang pernah kita alami. Nah, jadi nanti untuk penulisannya akan lebih mudah. Mungkin cukup sekian dari saya. Untuk pembahasan berikutnya, kita akan membahas bagaimana cara membuat outline untuk sebuah buku. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.